Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi hari-hari yang akhir-akhir ini sangat berat ya bagi kita, khususnya di masa pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengentry RKS ya, mengentry RAKS kita, rencana anggaran kegiatan sekolah di RKAS. Di bagian 2 ini kita akan membahas sampai tuntas, sampai nanti kita selesai ya, nol atau nihil. Di mana di bagian pertama kita mencari harga SSH yang kita padankan dengan SIPKS khususnya wilayah Surabaya dengan RKAS kita. Nah, baik, sebelum itu mohon diperhatikan dan disimak baik-baik langkah-langkahnya mulai awal sampai akhir karena ini akan sedikit panjang ya. Baik teman-teman, silakan buat RKAS-nya, dimana nanti mungkin teman-teman bisa mendownload aplikasi ini seperti ini ya, nanti akan saya share ya, silakan dilihat di kolom deskripsi dan di download saja gratis ya, tanpa biaya apapun. Teman-teman tinggal hanya ngedit saja nama kegiatan, terus anggaran per tahapnya berapa, tahap 2 berapa, tahap 3 berapa. Nah, nanti akan dimasukkan di RAKS, di mana RAKS-nya ini nanti yang akan menjadi acuan kita untuk memasukkan di aplikasi RKAS ya. Oke, di mana di bagian pertama kemarin ya, kita sudah mencari anggaran di SSH-nya, yaitu kita padukan dengan di komponen atau di komponen SSH kita ini, lalu di entry dengan RKAS ya, disamakan dengan RKAS. Oke. Nah, bagi teman-teman yang nanti mengambil mendownload aplikasi saya ini, silakan simak baik-baik langkah-langkahnya agar nanti bisa diselesaikan dengan baik ya. Dimana nanti teman-teman bisa mengganti namanya di ini, tinggal ganti aja namanya SMP apa, SD apa gitu ya. Lalu anggarannya di sini tinggal teman-teman ganti saja berapa per tahapnya. Nah, nanti kita akan masuk pada rencana. Nah, setelah teman-teman selesai di sini, ini sudah saya lindungi ya, jadi tidak akan ada seandainya teman-teman salah hapus gitu, maka tidak bisa ya. Di sini tidak akan bisa salah hapus lagi. Nah, sudah saya lindungi sehingga tidak akan terjadi human error. Oke. Nah, teman-teman, langkah yang pertama yaitu silakan buat anggaran rutin, dimana contohnya honor ya, honor, lalu langganan daya dan jasa, dan mungkin ada tambahan lain. Nah, tergantung anggaran teman-teman. Ya, yang terpenting di sini pertama yaitu membuat anggaran rutin. Apa anggaran rutin teman-teman? Honor berapa? Mungkin ada koran, ada langganan daya dan jasa, dan mungkin ada yang lainnya ya. Nah, ini anggaran rutin ini usahakan dimasukkan di tahap 1 dulu. Kenapa? Karena tahap 1 itu hanya 30%, sedangkan tahap 2 biasanya itu 40% lebih tinggi. Dan tahap 3 itu biasanya ada revisi anggaran ya, sehingga untuk langkah pertama yaitu disamakan dengan tahap 1 yaitu sebesar 30%. Maka saran saya teman-teman membuat anggaran rutinnya di tahap 1 dulu. Nah, nanti di sini dilihat sisa alokasinya berapa. Kalau ada anggaran rutin sudah dimasukkan, lalu tinggal masukkan komponen atau bagian-bagian lain yang mungkin perlu ya. Nah, lalu di tahap kedua yaitu memasukkan anggaran rutin
yang tadi dimasukkan di tahap 1 lalu ditambahkan dengan kebutuhan lain yang mungkin karena apa? Karena lebih tinggi ya, lebih besar yaitu 40%. Mungkin ada pembelian buku, terus kemudian ada pembelian apa gitu, lemari dan lain sebagainya. Untuk bus tahap 3 samakan aja dengan anggaran rutin. Anggaran rutin ya, yang rutin tiap semester itu berapa ya, tiap tahap itu berapa. Kalau nanti toh ada revisi kan kita bisa mengeditnya di Arkas ya, itu langkahnya. Nah, untuk selanjutnya setelah teman-teman membuat anggaran rutin lalu di pos tahap 1 usahakan sisakan sedikit ya, mungkin sisakan berapa gitu ya untuk fotokopi atau apa di tahap 1, 2, dan 3 sisakan saja berapa gitu. Nah, kenapa? Karena nanti akan kita masukkan di raksnya ya, sisanya itu berapa tinggal kita bisa mengakumulasikan ya. Oke, langkah-langkahnya kalau sudah terpos tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 di entry, di input, tinggal sisa berapa ini, ada 7.000, ada 6.000, dan 7.000 ya, karena saya samakan dengan tahap 1. Lalu saya masukkan, teman-teman nggak harus urut ya, di sini nggak harus urut nomor, yang penting ada kode kegiatan, karena kode kegiatan ini nanti akan ngelink di raksnya. Ini contoh, saya contohkan 1 honor, otomatis dia akan masuk honor ya. Tadi tidak perlu ngentri lagi, tinggal teman-teman mengurutkan aja 1.01, 1.02, 1.03, tinggal menyamakan aja dengan kode di sini. Nanti tahap 2 juga gitu, usahakan ada kode, nggak harus sama ya, nggak harus urut ya. Contohnya di sini ada administrasi kegiatan sekolah 401 sampai 405, ternyata di sini ada 406. Karena apa? Karena kancrit ya, apa kancrit itu? Ada yang tinggalan gitu ya, karena saya menyesuaikan anggaran, ada ternyata setelah saya masukkan rutin masih ada sisa sekian juta, sehingga saya masukkan lagi untuk dokter teknisi, untuk pengawas, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya tinggal nggak harus urut di 406 gini ya. Nanti yang penting di Arkas ini dia akan urut sendiri. Kalau kita masukkan kode contohnya 4.06. Nah, sudah sesuai dengan di raks kita ini ya. Jadi tidak harus urut. Kalau kita hapus otomatis sudah hapus sendiri. Nah, setelah teman-teman memasukkan ini kan kita masukkan, nanti kita akan masuk ke Arkas ya, di aplikasi Arkas. Pertama kita masukkan dulu bos untuk honor, kita copy aja di sini. Kita copy raksnya, kita masukkan di sini. Lalu di sini anggarannya, ini kan anggarannya 1123 ya. 1123. Selama berapa? Selama 4 minggu atau 1 bulan, selama 12 bulan. Nah, di sini kita akan masuk pada anggaran yang lebih besar. Kenapa? Karena PPN-nya belum kita masukkan. Kita masukkan aja 0%. Sehingga kita akan ketemu anggarannya 1 tahun ya. 1 tahunnya 67820064. Kita lihat di honor 67820064 ya, sama. Berarti sudah sama. Kita sehingga sekarang masuk di Arkasnya. Seperti biasa, teman-teman masuk di Arkas. Kita akan masukkan berkomponen sehingga teman-teman bisa ikutin cara saya, atau mungkin ada penilaian lain silahkan ya. Silahkan masukkan. Ya, sudah terhubung dengan server dan login. Penggunaan aktivitas kertas kerja sudah dibuat ya, karena kemarin di bagian 1 sudah saya berikan contoh. Kemudian klik kertas kerjanya. Nah,
Jangan lupa nanti teman-teman bisa sinkron ya, sinkron untuk kebutuhan eh, arkasnya. Kalau belum sinkron ya, kalau sudah ya nggak perlu walaupun disinkron lagi ya nggak masalah. Oke, kita pilih di sini bus reguler. Nah, setelah bus reguler dipilih, kita tambah baru, kita masukkan honor sesuai dengan arkasnya tadi ya. Maaf. Nah, di sini kita masukkan guru dulu, karena tadi statusnya guru ya. Yang pertama statusnya guru. Jadi kita masukkan honor di sini, kita klik honor, pembayaran honor guru. Lalu di sini honorarium, di sini kita masukkan nama. Nah, nama di sini harus sudah input dengan dapodik. Nah, sebenarnya ada trik sih, saya bisa memasukkan nama yang belum masuk, cuman nggak etis ya, mengajari hal yang tidak baik. Nah, di sini sudah saya sebutkan kemarin syarat-syaratnya apa saja untuk guru ya. Di sini kita masukkan langsung pelajaran atau 1 bulan langsung ya. Kita bisa memasukkannya 1 bulan langsung, contohnya 1 bulan dia itu menyebabkan 2.005.432. Kita masukkan 2.005.432. Di sini kita masukkan orang bulan. Sudah cocok ya. Untuk kalau diakumulasikan 1 bulan. Nah, tapi kalau untuk pembelajaran berarti Bapak Ibu memasukkannya yang 45578. Nah, ini orang pelajaran ya. Orang pelajaran. Kemudian saya klik OK. Sudah sama. Lalu selanjutnya yaitu Melika, dia sebagai
kebersihannya, ini keamanan, ini kebersihan. Kita masukkan lagi tambah baru. Kalau Bapak Ibu masukkan jasa kebersihan, itu nggak akan masuk, atau mungkin kebersihan. Nah, baru di sini kebersihan kita pilih yang ini ya. Coba ini jasa kebersihan. Nah, nggak akan masuk. Baru di sini jasa tenaga kebersihan. Saya masukkannya per bulan ya, orang bulan. Per bulan saya masukkan, dia per bulannya itu 1458496. Kita masukkan seperti tadi, cuma di sini langsung satu-satu aja ya. Kalau di sini satu-satu ternyata ininya beda ya, silakan dilihat di totalnya sini Bu ya. 16043, sedangkan di sini harusnya itu 17501. Maka Bapak Ibu tinggal klikkan aja di kotak lainnya. Nah, sudah akan berubah. 17501,952. Nah, oke, kalau sudah sama dalam 1 tahun, kita masukkan oke saja di sini. Ini kalau belanja tenaga kebersihan ya. Kita oke. Nah, lalu selanjutnya kalau Bapak Ibu di sini ada apa namanya honor keamanan gitu ya, kita masukkan aja keamanan, akan nggak masuk. Honor ya, honor penjaga sekolah, satpam, pegawai dan lain sebagainya, dia sebagai penjaga sekolah ya. Di sini kita masukkan jasa tenaga keamanan. Kita lihat 2187. Ini kita masuk orang bulan. Kita masukkan aja di sini satu-satu juga. Walaupun toh nanti kalau kita disuruh entry di apa namanya di SIPKS itu akan harganya sama ya. Kalau diakumulasikan totalnya 24065. Nah, di sini 26 ya, di sini 26, harusnya 2405. Kita lihat reaksinya 26252. Berarti kalau gini ada yang salah. Kita lihat, nah ini ada yang belum. Jadi jangan langsung diklik oke ya, nanti ada
Kalau Bapak Ibu ada guru ekstra gitu ya, guru ekstra ini guru ekstra, seandainya ada guru ekstra gitu ya. Kalau Bapak Ibu masukkan honor, dia nggak ada di sini, ya, nggak ada di sini. Kalau pelatih itu juga adanya pelatihan tenaga pendidikan profesi ya. Ini hanya pelatihan, bukan jasa pelatih. Ya, tadi ada yang teman-teman yang mau jasa pelatih gitu nggak ada ya. Kita masukannya beda ya. Di sini kita masukkan ekstra kurikuler. Dia maksudnya di standar apa gitu ya. Nah, di sini kita masukkan eh, nah, di sini pelaksanaan ekstrakurikuler pramukaan atau apa ya. Tapi ada lagi yang lebih spesifik. Kalau BTQ keagamaan ya, di sini ada ekstrakurikuler keagamaan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mencari pelatih itu nggak akan ada. Adanya di sini Bapak Ibu itu spesifiknya kemana? Pelaksanaan ekstrakurikuler apa? Mungkin pramuka ya, ke pramukaan. Kita klik pramukaan. Terus di sini kalau kita klik jasa pendidik honorarium, nah itu enggak, bukan, dia bukan apa ya, bukan seperti itu. Nah, kalau kita masukkan pelatih, nah di sini kita masukkan pelatih, penyelang honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bisa ini ya. Ini bisa. Nah, sini masukkan honor pelatihnya siapa. Contohnya di SIPKS honor pramuka itu pelatih ya, pelatih jasa pelatih ekskul itu 150. Masa kita masukkan 150.000 sesi atau apa ya, orang per hari. Kita samakan aja dengan sini hari ya, hari. Nah, kalau harinya 2 ya tinggal kita masukkan dalam 1 bulan itu dia agendanya berapa. Kalau dalam 1 minggu 2, kita anggap aja 2. Terus kemudian di sini ini kan 1 bulan, kita anggap aja 4. Berarti 1.200.000 per bulan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini dalam 1 bulan, ini maaf ya, ini satu. Nah, ini kosong ya, kita kosongi. Kenapa? Karena ini dalam 1 bulan. 1 bulan dia itu hanya mendapatkan kan 300. Kalau 2 hari dalam 1 minggu, ya 2 hari dalam 1 minggu. Lalu dalam 1 minggu kita anggap 4. Nah, jadi dia totalnya mendapatkan 1.200.000 per bulan. Jangan lupa PPh. Oke, ini contoh ya. Lalu kita tinggal masukkan aja semuanya. Ya, ini untuk yang pelatih ekstra tadi. Tinggal spesifiknya kemana. Nah, karena saya tidak ada, maka saya tidak masukkan. Ya. Lalu yang kedua di sini kita lihat di 2 yaitu perpustakaan 2.02. Maaf, 2.01 dulu ya. Koran Jawa Pos yaitu 120.000 selama 12 bulan langsung ya, karena dia langsung 1 bulan 1, terus ini 0. Jangan lupa dikasih 0 ppn-nya. Nah, lalu di sini saya masukkan tambah baru ya. Sini saya masukkan
ini Koran Jawa Pos 120.000 per bulan. Sebenarnya subnya itu ada perpus itu nomor 1 ya, cuma di sini nggak masalah ya. Lalu yang kalau 202 itu nggak ada ya. Kan di sini masukkan listrik ya, listrik bukan blood listrik ya, listrik aja, pembayaran rekening listrik. Nah, kita masukkan di sini listrik juga, belanja tagihan listrik ya. Per apa namanya, KWH internet 285. Kita lihat di sini oh iya, betul. Nah, di sini kita cari kemungkinan ya yang mendekati angka dari apa namanya, angka dari
bayaran kita tiap bulan. Maaf ini keliru ya, makanya kok saya tidak menemukan. Nah ini yaitu 2.500, 1.500, 500, kan 250 ya. Kita mendekati yang mendekati aja 350, berarti sini sekira 750, maaf, 500, 400, 250, 250, 45. Yang mendekati saja. Berarti sini 243 ya. 243, tapi saya cari yang mendekati. Kenapa? Karena kalau saya masukkan 351, contohnya di sini 351, 135. Nah, saya masukkan lagi di sini 351, 135. Sini juga tiraksnya juga 351, 153, 135. Nah, di sini teman-teman sudah saya temukan ya. Karena apa? Kalau saya masukkan di ini anggarannya semakin murah ya, semakin sedikit, 351, 135. Maka saya masukkan 351 di sini. 351, 135 per bulan. Saya masukkan bulan. Ini tinggal saya masukkan satu, satu, satu. Oke, 4213, 620. Oke, sudah sama. Kita klik OK. Lalu yang kedua yaitu listrik, internet ya, internet. Nah, ini saya masukkan yang 285.000 karena hanya 20 Mbps. Tambah baru internet, bayaran langganan internet ya di sini. Lalu saya masukkan internet juga. Saya masukkan yang ini. Lalu di sini saya masukkan tagihan internet. Nah, di sini 285.000 per bulan. Sama seperti tadi, kita masukkan aja satu, satu. Tiga, 4, 20.
2020 ya. 1 tahun. Lalu selanjutnya yaitu air. Air saya ambil dari komponen SSH. Di sini ada air, biaya air pemakaian ya yang 3.500 ini saya. Nah, kalau 3.500 kali berapa sehingga totalnya saya mendekati 150 sekian. Nah, yang mendekati adalah 43. Berarti per bulannya 150-500 ya. Pembayaran langganan air, di sini saya masukkan air juga. Belanja tagihan air. Sini tagihan air PDAM yaitu 150-500 per bulan. Sama, kita masukkan aja satu-satu. Lalu kalau sudah dilihat 1806 ribu ya, betul. Kita klik OK. Lalu selanjutnya kita masukkan juga nomor 4 karena nomor 304 nggak ada ya. 4 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 9 4.10 nggak ada. Oke, berarti cuma sampai ini ya. Kita masukkan kertas ya, kertas ini. Nah, ini kertas yang untuk admin ya, yang kertas ini ya. Langsung materai, fotokopi. Oke, di sini 5613 ya, karena ini rutin ya, materai juga rutin. Jadi saya copy semuanya ke materai rutin. Ini 13, ini seharusnya 13 juga ya, maaf. 13, ini 13. Ini saya masukkan sama ya, 56 semuanya untuk kertas. 5, 6, 13. Nah, di sini kita masukkan 3 ya, bukan 12 lagi, tapi 3. Kenapa? Karena ada 3 tahap. Saya anggarkan hanya per apa namanya? Per semester per tahap ya. Per tahapnya 444. Ya, maaf, per tahapnya itu dia itu hanya 56
hanya 3 karena tidak ada angka lagi setelah kita entry di ini ya, koefisien 1, 2, dan 3-nya nggak ada, cuma di koefisien 1 saja. 5 rem, 5 rem, 6 rem, 13 rem dalam 3 tahap. Satu tahapnya saya hanya menghabiskan 5 sampai 6 rem. Karena ini untuk administrasi pelaporan saja. Untuk kegiatan administrasi ya. Untuk fotokopi kita masukkan nanti ya, untuk pelengkap saja. Lalu hand sanitizer itu di bagian 2. Hand sanitizer ini ya 8700. Kedua infrared 1.800.000. Penulisannya salah ya, 6.510. Ini 0, ini 0, ini 10, ini 10, ini 10. Ini ya, kita masukkan ada pembelian buku tulis, kartu tulis, pensil, spidol, kertas ya. Ini kita masukkan yang ini. Mengikuti SIPKS itu kalau dengan PPN tiga. Nah, kita masukkan berapa per tahapnya. Sini per
5 ya, 5 maaf, 5 ya, berarti sini 5 rim, terus Agustus juga 5, Desember 5. Nah, sehingga totalnya 790, 350. Nah, di sini 790, 350 sudah cocok. Kita klik OK. Alat tulis kantor, kertas VS F4, folio ya, yang folio ini bisa paper one, yang saya Sinar Dunia ya, folio ukuran 8,5, isi 500 lembar. Di sini nggak ada F4 ya, selain ya ini ya, PS4 60 gram, adanya itu. Tapi di sini kita pilih yang 70 gram Sinar Dunia, yang folio, yaitu 65200. Nah, kita masih coba logikakan kalau seandainya ini 1, ini 0, dengan PPN-nya itu 61710. Ya, ini sudah dengan PPN 61710. Nah, pasti bisa. Kita pilih ini, kita masukkan 61710 per rimnya ya, 61710. Mana tadi? Ini ya, 61710. Kita kembalikan lagi, yaitu 6 rim 1 tahap. Berarti kita masukkan di bulan April juga 6 rim, Agustus 6 rim, dan Desember 6 rim, yaitu 1.110.780. Oke, cocok. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini ya teman-teman, sudah hampir selesai. Lalu saya akan contohkan lagi nanti sampai 0 ya, nanti saya skip sampai 0 karena waktu ya, sehingga kita ambil yang paling inti saja, yaitu cara mengenolkan gitu ya, cara menihilkan. Oke. Di sini yang ujian materai ya, materai biasanya teman-teman ada materai. Oke, yang materai itu tambah baru, ya materai ya. Per buah ya, 10.000 per buah, karena tidak ada PPN, yaitu 13 setiap tahap. Maka saya masukkan sama seperti langsung aja 13 Agustus, 13 Desember juga 13. Oke, totalnya 390.
Oke, langsung oke saja. Nah, di sini sudah saya masukkan. Ini mas ini saya skip dulu teman-teman ya, karena nanti banyak sekali sehingga waktunya mepet. Tapi nanti yang paling inti akan saya pelankan lagi. Ini saya skip dulu karena waktunya yang mepet ya, waktunya yang mepet. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Di sini di sini sudah saya masukkan semuanya sehingga total yang belum 7036 dan di sini ada 7035. Nah, ini sebenarnya sama, cuma ada pengglobalan antara digit di Excel dan juga di Arkas ini beda satu digit. Nah, tapi nggak masalah. Di sini kita akan entrykan ya. Tersisa tadi sudah saya entrykan semuanya, mulai dari program ekstrakurikuler dan yaitu mulai dari pengadaan untuk belanja alat baru untuk kegiatan kantor, tentang penyusunan kurikulum, terus lalu ada administrasi untuk kegiatan pelaporan dan lain sebagainya, kertas koran, lalu ada snail hector, hand sanitizer, K3 infrared thermometer overhead, semuanya sama seperti rak saya, hingga total tersisa 7035, di sini 7036, hampir sama ya, cuman bedanya ada digit, jadi nggak masalah. Nggak usah bingung, langsung aja kita masukkan. Seandainya di sini tinggal fotokopi, kita masukkan 200. Fotokopi 200 lalu 0%. Di sini saya masukkan 0%. Nah, lalu berapa fotokopi ini yang harus kita hindari? Ya tinggal seperti biasanya kita total saja. Ya di sini 200 dibagi 6835. 835 tinggal kita bagi saja. Tersisa 34175 ya. Kalau kita lihat di sini 34175. Nah, coba kita masukkan sini. Tadi berapa tadi? 34175. Kita masukkan di sini 34,175. Di sini kalau kita masukkan 200 ini ke dalam sini 6835, karena sisa kita kan 6.835 ya, 6.835. Kita masukkan seperti yang di di sini. Bentar ya. Kalau kita masukkan ini dibagi 200, 34175. Nah, di sini sisa alokasinya masih 200. Coba kita masukkan 35.
Di sini ada penglobalan ya, Bapak Ibu. Kalau kita masukkan di sini 34175, fotokopi kan harganya 200. Sedangkan di sini 6835 ya. Jadi tidak masalah dengan ini, kita masukkan di sini, coba di fotokopi ya. Ini penggandaan gitu. Penggandaan lembar. Kalau kita masukkan 200 lembar di sini, kita akan tersisa 7036. Nah, kalau 730 7036, maaf, berapa di sini? Ya, 7035. Nah, kalau kita masukkan di sini, teman-teman, ya, berarti kita masukkannya di mana nih? Mau di September atau di Agustus? Ya, kita masukkan coba di bulan Agustus. Ya, 35 35 kalau dimasukkan 35 di sini itu 7000, tersisa 036 ya. Kenapa? Karena di sini ada kalau kita masukkan koma itu tidak bisa. Coba kita masukkan 35 koma, nah kan tidak ya. Maka jalan satu-satunya yaitu kita masukkan volume Agustus. Di sini kita masukkan yang lain-lain ya, coba kita lihat lain-lain. Kalau lain-lain nggak ada, fotokopi nggak ada, fotokopi nah di sini kan nggak ada fotokopi. Kita masukkan fotokopi 235 ya, kita oke saja dulu ya, kita oke. Nah, lalu yang kedua, yang terakhir tinggal 36 nih, tinggal 36. Kita masukkan lagi di yang tadi penggandaan ya. Penggandaan
kita masukkan di sini 36. Kita sudah selesai mengerjakan. Nah, lalu bagaimana caranya? Kan 36 sisa 36 ini tadi ya, itu nggak masalah, kita bisa cari saja yang lain ya, yang lain yang langsung angka 0 itu. Di sini coba saya bisa ini dulu. Kita contohkan yang tidak ada komanya ya. Coba tagihan listrik kita ubah data gitu ya. Nah, kalau ini pakai koma, nah nggak bisa teman-teman, walaupun ini. Nah, sekarang satu-satunya ya seperti tadi ini yang saya contohkan, sisa 36 rupiah. Nah, ini nanti kita bisa merevisinya ya, ini untuk mencari menolkan anggaran. Sebenarnya bisa, cuma karena waktu jadi sudah hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, karena kita cari bagaimana cara mengenolkan ya. Setelah itu, setelah kita di sini kita bisa ke pengesahan ya. Nah, sumber dana kita lihat pos reguler, sinkron, nah di sini sudah ya. Nah, ini cetak terlebih dahulu dokumen rincian kertas kerja yang ada pada menu laporan sebelah kanan ya. Cetak status dan semuanya dibaca semuanya. Pastikan bahwa dokumen rincian kertas kerja yang tercetak tadi untuk diketahui kepala sekolah. Oke, kirim aja. Cek status ya. Nah, kalau cek status di sini kita lihat kalau sudah terhubung, sudah semuanya ini ya. Nah, ini ada semuanya ada. Nah, rincian kertas, oke. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah rincian kertas yang sudah kita kirim. Kita bisa mengatur ya, mengatur desainnya. Ini rincian arkasnya ya. Ya, seperti ini edit print, edit design dan lain sebagainya, bisa seperti ini. Ini sudah
sudah selesai di sini ya, bus reguler kita bisa cari kita bisa, kalau sudah dikirim seperti tadi ya, kita tidak bisa mengubah, kita hanya bisa kita tidak bisa mengubah, menghapus atau karena sudah dikirim ya. Nah, kalau teman-teman seandainya ada kesalahan gitu ya, itu nanti kita bisa sharing lagi. Kita lihat sini harus ada koneksi terhubung. Sudah semuanya, penyebaran terbanyak, realisasi terakhir dan lain sebagainya, lembar kerja, rincian raks. Ini lembar kerjanya. Kita bisa edit desain di sini. Mau yang bagaimana edit desainnya. Nah, ini ya kertasnya, formatnya bagaimana. Ya. Seperti itu teman-teman, kita bisa di sini bisa ubah password. Buku Silpa ini adalah kalau kita mau membuat SPJ. Ini nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehat.